kabar? Anak-anak ibu semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun walaupun terkendala dengan yang namanya COVID-19 ini. Kembali lagi bersama Bu Uci dalam materi IPS. Dengan IPS kita dapat mengenal bumi ini, mengenal dunia ini dengan cara yang sederhana. Oke. Kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai ruang. Ya, ruang, tempat, lokasi. Nah, pernah nggak anak-anak Ibu pergi ke suatu tempat tapi tidak tahu di mana sih lokasinya? Tidak tahu di mana sih posisi tempat itu? Pernah nggak? Kalau pernah, berarti kita sama. Ibu juga pernah. Tapi di era modern seperti ini, kita sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi di dalam Android yang kita miliki masing-masing. Aplikasi apa kira-kira? Pintar sekali. Aplikasi Google Map. Di mana aplikasi itu dapat menentukan di mana tujuan kita, jarak kita dengan lokasi kita dapat kita ketahui. Nah, kalau Ibu sudah bicara tentang lokasi, materi kita pada pertemuan kali ini apa? Benar, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang peta. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini bisa dilihat ini. Satu, di mana tujuan yang pertama yaitu kita mengetahui apa sih peta itu. Jadi kita harus tahu peta itu apa. Lalu apa perbedaan antara peta, atlas, dan globe? Oke, tujuan yang kedua yaitu kita akan mengetahui fungsi dari peta tersebut. Apa fungsinya? Dan yang ketiga kita akan mengetahui jenis-jenis peta. Kan dari SD kita udah kalau sudah nampak gambar-gambar peta itu kita namakan peta saja. Tapi peta itu banyak jenisnya. Nah, 3 poin ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Selamat menyaksikan dan dicatat apa hal-hal yang penting. Selamat belajar. Perhatikan gambar di samping ini. Ya, peta. Kalau yang di sini apa? Atlas. Nah, kalau ini apa? Globe. Ketiga ini adalah cakupan dalam gambaran bumi. Ya, gambaran bumi. Apa bedanya antara peta, atlas, dan globe ini? Ayo, siapa bisa? Oke, ya. Peta ini adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar dengan skala tertentu. Lalu, atlas ini apa? Ini yang sering kita gunakan dalam membuat peta, sebuah buku. Nah, apa atlas kira-kira? Atlas itu adalah kumpulan dari peta yang dibukukan dalam bentuk buku. Ada daftar isi di dalamnya, ada daftar pustakanya. Pokoknya dalam bentuk buku, kumpulan peta yang dibukukan. Itu namanya atlas. Kalau globe ini apa? Globe ini adalah, atau kalau Ibu bilang globe ini adalah miniatur bumi. Jadi bagaimana sih bumi itu kalau dilihat dari luar angkasa, atau dilihat dari bulan, atau dilihat dari matahari? Yang pernah pergi ke matahari? Oke, nggak ada ya. Oke, bumi itu seperti globe ini. Jadi kita bisa melihat gimana sih bentuk bumi ini, seperti globe ini. Selanjutnya yang kita bahas yaitu fungsi dari peta tersebut. Apa fungsi dari peta tersebut? Kalau kita gambarkan secara umum ada 3 fungsi dari peta. Yang pertama, menentukan jarak suatu tempat dengan tempat yang lain. Yang kedua, menentukan
lokasi atau tempat, lokasi, posisi. Itulah fungsi dari peta. Yang ketiga, peta itu dapat menggambarkan bentuk bumi itu. Jadi ada 3 fungsi dari peta. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta ada berapa? Ayo, ada berapa? Benar, ada 5 jenis-jenis peta. Yang pertama berdasarkan skalanya, berdasarkan isinya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan keadaan objek, dan berdasarkan sumber datanya. Berdasarkan skalanya kita bagi menjadi 5. Yang pertama, peta berdasarkan skala kadaster. Berapa sih skala kadaster itu? Skala kadaster itu di mana peta tersebut dengan skala paling besar 1/5000. Apa contohnya peta dengan skala 1/5000? Siapa? Bisa jawab? Benar, yaitu seperti denah lokasi perumahan atau sertifikat rumah. Itu skalanya maksimal 1/5000. Lalu ada peta yang skala besar. Dengan skala besar itu dari berapa? Dari 1/5000 sampai 1/250.000. Itu untuk peta apa? Yang skala sebesar itu, Bu. Itu untuk peta misalkan wilayah nagari atau desa. Itu biasanya skalanya 1/250.000. Lalu yang ketiga, ada skala sedang. Skala sedang berapa? Dari 1/250.000 sampai 1/500.000. Itu untuk peta apa, Bu? Itu biasanya untuk peta provinsi. Nah, coba perhatikan provinsi Sumatera Barat, berapa skalanya? Nah, jadi kan sama. Jadi untuk peta skala sedang itu biasanya provinsi. Peta dengan skala kecil 1/5000 sampai 1/1 juta. Itu biasanya untuk peta sebuah negara. Itu menggunakan skala kecil. Lalu yang terakhir, skala geografis. Skala geografis itu skalanya lebih dari 1 juta. Lebih dari 1/1 juta. Itu namanya skala geografis. Itu skala geografis itu untuk menggambarkan apa, Bu? Itu untuk menggambarkan benua atau menggambarkan dunia. Nah, itulah jenis peta berdasarkan skalanya. Jenis peta yang kedua yaitu jenis peta berdasarkan isinya. Kita bagi menjadi 2. Ada yang dinamakan peta umum dan ada dinamakan peta khusus atau tematik. Peta umum apa contohnya? Contohnya peta umum itu apa? Topografi, peta administrasi wilayah, itu peta umum. Kalau peta khusus apa? Contohnya peta persebaran penduduk, peta persebaran COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga, itu ada berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya itu ada juga 3. Apa aja bentuk peta itu? Ada peta datar, ada peta timbul, ada peta digital. Kalau peta datar, bentuknya di bidang datar. Lalu ada peta timbul. Peta timbul itu di mana reliefnya ditinggikan atau direndahkan sesuai dengan kenampakan muka bumi tersebut. Lalu ada peta digital. Peta digital inilah di era modernisasi sekarang sangat dibutuhkan, apalagi para pengguna ojek online atau para pengguna pengantar-ngantar paket. Itu menggunakan peta digital untuk mengetahui lokasi penerima barang atau lokasi yang memesan ojeknya. Yang keempat, ada jenis peta berdasarkan keadaan objeknya. Kita bagi menjadi 2.
Yang pertama apa? Stasioner. Peta stasioner contohnya peta bentuk permukaan bumi, peta topografi. Kalau peta dinamik atau berubah-ubah, apa contohnya? Peta persebaran penduduk, peta aliran sungai, itu bisa saja berubah. Terakhir, itu berdasarkan sumber datanya. Berdasarkan sumber datanya, kita bagi menjadi dua, yaitu peta induk dan peta turunan. Induk dari sebuah peta namanya peta topografi atau peta kenampakan bumi. Kayak apa, Bu? Seperti ini. Dari peta ini bisa diturunkan menjadi peta aliran sungai, peta penggunaan lahan, peta tanah, peta geologi. Nah, bagaimana Nana Ibu bisa paham mengenai materi peta pada kali ini? Yaitu apa perbedaan peta atlas dan globe, lalu fungsi dari peta dan jenis-jenis peta. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur yang ada dalam peta tersebut. Terima kasih pada anak-anak ibu semuanya. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan nantinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.